Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan umur panjang serta berkah sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita panjatkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang surah Al-Qadar. Ketika kita mendengar kata-kata Al-Qadar, yang terlintas di kepala kita adalah malam Lailatul Qadar. Pasti sobat muda sekalian tahu apa itu malam Lailatul Qadar? Ya, malam Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan yang datang hanya satu kali dalam setahun dan berada pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Seluruh umat muslim menanti datangnya malam Lailatul Qadar. Semuanya berlomba-lomba dalam melaksanakan ibadah pada malam itu. Mengapa? Karena pada malam itu setiap apa yang kita lakukan, kita akan mendapatkan pahala berlipat ganda. Kita bahas surah Al-Qadar ayat 1. Mari sama-sama kita membaca ta'awuz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam kemuliaan. Apa yang diturunkan pada malam kemuliaan itu? Yaitu Al-Quran. Maka malam Lailatul Qadar disebut juga Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Malam Lailatul Qadar bertetapan pada turunnya Al-Quran. Al-Quran turun di Gua Hiro pada tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi. Surah yang pertama kali turun yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajar manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia telah mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Lanjut surah Al-Qadar ayat 2. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Nah, lanjut ayat ketiga dijawab oleh Allah. Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Pada malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Mengapa dibilang lebih baik dari 1000 bulan? Karena seluruh amal ibadah kita diterima dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pasti mendengar ada yang tadarus Al-Quran pada malam itu. Karena satu huruf Al-Quran aja itu 10 pahala. Apalagi pada malam itu kita dapat berlipat ganda pahalanya. Dalam perhitungan kita 1000 malam itu sama dengan 83 tahun lamanya. Berarti jika kita membaca 3 huruf, contoh alif lam ro, itu 3.
alif, lam, ro. Satu huruf, satu pahala. Satu huruf, 10 pahala. Maka 3 huruf, 30 pahala. 30 pahala dikali 38 tahun lamanya. 83 tahun lamanya. Ini anakku masih banyak belum ujian belum? 3 tak. Tolong di Jadi 3 huruf alif, lam, ro tadi sama dengan 30 pahala. 30 pahala dikali 83 tahun lamanya. Masya Allah, banyak sekali. Itu baru hitung-hitungan kita, hitung-hitungan manusia, belum hitung-hitungan Allah. Jika hitung-hitungan Allah berarti lebih banyak dari perkiraan kita. Lanjut ayat keempatnya. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat dan Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Semua para malaikat termasuk malaikat Jibril turun ke bumi karena saking mulianya malam itu, saking agungnya malam Lailatul Qadar itu, mereka turun menghampiri hamba-hambanya yang beribadah pada malam itu. Nah, seperti dalam tafsir para ulama, seperti dalam ulama tafsir mengatakan bumi seakan sesak oleh para malaikat. Mengapa? Karena seluruh malaikat turun ke bumi untuk menghampiri hamba-hambanya, dan sungguh mulia ya pada malam itu, sungguh agung malam Lailatul Qadar itu, sehingga turun semua para malaikat. Nah, lanjut yang kelima. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam itu hingga terbit fajar. Ketika turun para malaikat, bumi itu sejahtera. Maksudnya aman, nyaman, damai. Hingga kita khusyuk untuk beribadah kepada Allah. Pasti di masjid ada yang dengar, ada yang tadarus. Jam-jam 9 masih tadarus juga. Itu mereka khusyuk dalam beribadah. Ada yang sholat malam. Kenapa? Malaikat menghampiri mereka. Tenang rasanya, damai rasanya. Kita aja ada yang jam 9 ke atas itu udah tidur. Itu dia. Itu secara ya kebanyakan orang kalau sudah buka Al-Quran, termasuk saya, baru 1 halaman aja udah ngantuk luar biasa. Baru 1 halaman, belum lagi yang tadarus itu berapa halaman, berapa lembar, mungkin 1 juz lebih. Tapi kita ada yang udah tidur, udah sholat malam. Ya pada 10 malam terakhir ini, cobalah kita beribadah. Kita sama-sama beribadah, baca Al-Quran. Tidak apa-apa tidur jam 9 ke atas, tapi kita ada membaca Al-Quran, minimal 2 lembar. Karena rugi rasanya jika tidak melakukan ibadah pada malam itu. Karena kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Masa kita bisa meninggalkan itu semua? Pada malam itu cuma 1 kali dalam setahun datangnya. Kita sia-siakan saja. Tinggalkan yang tidak penting, lakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Karena kita mengharapkan pahala dari Allah. Rugi rasanya, sungguh orang-orang yang rugi jika tidak melakukan amal ibadah pada malam itu. Baik, mungkin ini saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan bisa kita kerjakan untuk kedepannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.